kembali dan bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemana kita mengadu saat semua terasa berat? Mengadu kemana? Mengadu ke DPR? Atau mengadu kemana? Mengadu kepada Allah seharusnya. Tapi ada urusan yang kita harus selesaikan dengan orang-orang pemerintahan. Tafadhol diselesaikan dengan cara baik dan tepat. Tapi mengadu sama Allah lah. Karena tidaklah musibah itu terjadi kecuali dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Allah yang mengizinkan. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman bahwa ini terjadi karena ketentuan Sang Pencipta, maka Allah akan kasih petunjuk di hati dia. Tapi kadang-kala kita nggak kembali kepada Allah. Tidak mengadukan kepada Allah. Bahkan iman kita lemah kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Musibah yang hampir tak bisa ditepis, lelah yang terus saja mendera, saatnya kembali berkata lirih sembari mengangkat kedua tangan. Yaitu yang harus kita lakukan. Nih lihat doa yang dibaca oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang dihadapi oleh Nabi Musa itu Fir'aun. Fir'aun ini jahat sekali jemaah. Bayi-bayi disembelih hidup-hidup yang laki-laki. Bayi-bayi perempuan yang lahir dibiarkan hidup supaya bisa berkhidmat kepada Fir'aun. Artinya dibiarkan hidup itu bukan karena kasihan, tapi dibiarkan hidup supaya bisa melayani kerajaan. Yang laki-laki dibunuh karena takut dan khawatir akan menggulingkan kekuasaan Firaun. Apa yang dilakukan Nabi Musa dan Nabi Harun? Beliau mengatakan, "Alallahi tawakkalna." Hanya kepada Allah kami bertawakal. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Itu doanya. Kembali kepada Allah dulu. Tawakal. Karena bicara rizki apalagi yang sekarang banyak dikeluhkan. Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan kasih rizki kepada kita sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung-burung. Burung-burung itu ya Allah hatinya lembut burung itu cuma. Dia tidak pernah takut dengan hari esok. Bayangin ya. Dia tidak pernah menyimpan makanan. Dia juga tidak pernah di malam hari bermusyawarah dengan istrinya. Besok makan apa kita? Nggak ada. Antum pernah lihat burung malam hari masih ngobrol? Nggak ada. Malam hari dia tidur di sarangnya. Ya Allah jemaah, Allahu Akbar. Sekarang itu ada konten. Ya semoga kita bisa nonton konten. Konten burung yang memberi makan anaknya. Bagaimana burung ini pergi ya. Nanti ada yang bawa serangga. Dia kasih makan anaknya. Kemudian setelah itu dia pergi lagi. Anaknya ada 4. Dia kasih 1. Kemudian dia pergi lagi. Dan dia nggak tahu. Bagaimana dia akan kasih makan anak. Yang penting dia pergi. Dia keluar. Anaknya 1 dikasih belalang. 1 dikasih kadal. 1 dikasih ulat. Macam-macam Anda lihat. Allahu Akbar ya. Ini salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melihat secara langsung dengan kamera yang ditaruh di sarang burung.
24 jam ditaruh di sana. Kita bisa ngikutin kehidupan burung itu. Ada burung yang Masya Allah. Ketika dia bertelur, sang ibu ini masuk ke dalam lubang di dalam pohon. Kemudian lubang di dalam pohon itu ditutup sama tanah oleh jantannya. Cuma dikasih lubang kecil agar pejantannya ini, suaminya ini bisa kasih makan. Bagaimana tawakalnya burung ini di dalam sana, jam. Dia nggak bisa keluar, jam. Dia nunggu kiriman makanan itu. Dan tentu dia punya keyakinan yang seharusnya kita lebih yakin daripada burung. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan yang melata di muka bumi kecuali Allah yang kasih rizki buat dia. Allah yang nanggung. Apakah kita mampu bertawakal seperti itu? Kita mengatakan 'alallahi tawakkal. Kita tiap hari memang keluar dari rumah kita mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Tapi banyak kita hanya di lisannya mengatakan tawakal. Artinya enggak. Nabi Musa mengatakan itu. Tahu doanya Nabi Musa? Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Selamatkanlah pula kami dengan rahmatmu. Ini tawassul dengan rahmat Allah. Tawassul dengan sifat Allah. Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan wa najjina bi rahmatika. Dan selamatkan kami dengan rahmatmu dari kaum yang kafir. Baik, kemudian kita lihat ini cerita Nabi Musa ketika meninggalkan Mesir. Setelah Nabi Musa memberi minum kepada domba-domba milik dua perempuan tadi. Nabi Musa ini dari Mesir menuju ke Madian belum makan apa-apa, jam. Beliau minum air. Ada air di sana. Kemudian setelah beliau memberikan minum kepada domba-domba dua perempuan itu, beliau tidak meminta upah. Beliau kemudian thumma tawalla ila dhil. Ada naungan, beliau duduk di sana lalu mengatakan doa ini. Apa doanya? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Bagaimana beliau membuat pernyataan fakir, aku fakir ya Allah. Ya Tuhanku, wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan. Beliau kepingin makan, teman-teman. Yang engkau turunkan kepadaku, fakir. Baik, anda tanyakan kepada ibu. Setelah Nabi Musa berdoa ini, dapat apa Nabi Musa? Nah, tafadhal. Nah, ibu-ibu, kalau tadi bapak-bapak yang jawab, kita sekarang ibu-ibu. Dapat apa Nabi Musa? Nah. Oh, ini ada yang jawab di sini, bagian depan. Fadhal mic-nya. Ya, angkat tangan lagi supaya kelihatan. Yang depan sini. Nah. Dapat istri dari anaknya Allahu Nabi Syuaib. Akbar. Dapat makanan, dapat keamanan, dapat istri lagi jemaah. Oh, ini berarti doa untuk dapat istri, Ustaz ya. Bapak-bapak paling senang jemaah. Kalau doa dapat istri. Bayangkan setelah beliau mengatakan ini, bukan hanya dapat makanan. Beliau dapat istri. Yang tentunya setelah dapat istri ada walimah, ada makanan, dapat pekerjaan. Walaupun beliau harus bekerja selama 8 tahun mengembalakan kambing. Allah tuh kalau mau ngasih sesuatu, Allah akan siapkan sebab-sebabnya. Berangkat dari Mesir menuju ke Madian, tidak kenal dengan seorang pun. Dan pada awalnya memang gak tahu mau kemana.
Nabi Musa minta petunjuk dari Allah. Beliau jalan pokoknya keluar dari Mesir. Lalu ternyata setelah baca doa ini, datang tuh perempuan, salah satu dari anaknya, laki-laki soleh. Ada yang mengatakan anaknya Nabi Syuaib. Dipanggil. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitalan. Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk memberikan upah atas kebaikanmu memberi minum kepada domba-domba kami. Berangkatlah Nabi Musa akhirnya. Akhirnya dapat bercerita dengan bapaknya perempuan itu. Lalu dikasih tawaran. Karena anaknya merasa kehadiran orang seperti ini akan melepaskan segala keletihan dan kepayahan dua putri ini. Dia mengatakan, ya abatis takjir, wahai ayahandaku, jadikan dia pegawai di tempatmu. Orang ini. Kasih upah dia. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebaik-baiknya orang yang engkau pekerjakan adalah yang kuat dan amanah. Nah, buat bapak-bapak ini. Bagaimana perempuan ini tahu bahwa Nabi Musa, belum jadi nabi pada waktu itu ya. Beliau kuat dan amanah. Nah, bapak-bapak. Bapak-bapak. Mana? Iya, ada yang angkat tangan sebelah sini. Kasihkan mic-nya. Cek. Oh, ternyata ada di situ yang angkat tangan. Nah, tafadhal. Barakallahu fikum. Bismillah, izin menjawab. Beliau mengangkat tutup sumur yang berat dengan satu tangannya. Yang biasa diangkat oleh 10 orang, beliau angkat sendiri. Nah. Itu kuat ya, Masya Allah. Jadi bapak-bapak jadilah laki-laki yang kuat. Olahraga, fitness, makan jangan terlalu banyak. Nah, itu kuat. Amanahnya dari mana dok? Amanahnya, yang amanah itu tadi kuat. Kan sebaik-baiknya orang yang kau pekerjakan yang kuat dan amanah. Al-Qawiyu Al-Amin. Kalau kekuatannya betul tadi disebutkan. Perempuan ini menyaksikan Nabi Musa mengangkat batu, berarti kuat Nabi Musa. Amanah dari mana? Saat mengikuti wanita tersebut, beliau di posisinya di belakang. Di belakang, awalnya di belakang. Oh iya, di depan, afwan. Di depan dan menunjukkan jalannya dengan lemparan batu. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khair ya. Itu jamaah amanahnya. Bagaimana Nabi Musa berjalan di depan dan perempuan ini di belakang. Maka bapak-bapak kalau ada perempuan di depan yang cepat. Jangan dibiarin perempuan itu di depan bapak-bapak. Karena akan tergoda. Ucapan ladies first itu enggak boleh lagi. Ladies first. Enggak. Antum yang laki duluan kalau jalan itu jamaah. Barakallahu fikum ya. Itu lihat bagaimana Nabi Musa dikatakan Al-Qawi, Al-Amin. Perempuan ini tahu. Ini laki-laki yang terhormat, menjaga amanah, dan dia kuat. Tapi kemudian, Ana lihat jam dulu jamaah. Lewat 4 menit. Kita lanjut. Lanjut bapak-bapak. Oke, kita tanya sekali lagi. Ibu-ibu. Bagaimana kehadiran? Lemes jamaah. Bagaimana kehadiran ke atas jiwa raga? Masya Allah. Oke, bapak-bapak kita tanya. Bagaimana kehadiran? Jiwa raga. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sekarang tangannya diangkat ke atas. Duanya diangkat ke atas. Ya ibu-ibu diangkat. Nah, digoyang-goyang ya, digerakkan ya. Kemudian letakkan di punggung saudaranya yang depan. Makanya harus dekat antum. Nah, itu pijat punggung saudaranya itu jamaah. Jangan jauh-jauh dari tadi udah dikasih tahu jamaah. Nah, berarti yang tidak bisa menyentuh punggung saudaranya, pundak saudaranya masih kurang dekat sama saudaranya. Baik. Barakallahu fikum, kita lanjutkan di halaman 10 ya, di doa nomor 3 ini sama sebenarnya menekankan kembali hanya kepada Allah kami bersandar.
Ketika masalah datang, siapa yang pertama kali kita cari? Siapa yang pertama kali kita cari? Ketika anak kita sakit, siapa yang pertama kali kita hubungi? Kalau istri, suamikah yang pertama kali dihubungi? Kalau suami, dokterkah yang pertama kali ada dalam benaknya? Atau Allah? Ketika anak sakit, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan anak ini, ya Allah. Lalu dia baca Al-Fatihah sebagai bentuk ruqyah buat anaknya. Karena dia tahu hanya Allah yang bisa menyembuhkan anak ini. Kita ingin hidup tenang. Kita ingin ada tempat untuk bersandar. Kita ingin masalah segera selesai. Namun kenyataannya tidak semua orang bisa kita andalkan. Tidak semua rencana berjalan dan tidak semua usaha berhasil. Di saat seperti itulah Allah mengajarkan kepada nabinya sebuah doa yang sangat agung. Untuk mengatakan hasbiyallahu la ilaha illahu. Cukuplah Allah bagiku. Allah jamaah. Apakah kita sudah benar-benar mengatakan cukuplah Allah bagiku? La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia semata. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Bayangin ya. Kita membuat pernyataan dialah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Langit dan bumi ini dibandingkan dengan kursi Allah Azza wa Jalla. Yang dikatakan kursi itu tempat telapak kaki Allah Azza wa Jalla. Itu seperti halaqah, seperti cincin atau gelang yang dilemparkan di padang pasir. Jadi halaqah itu adalah bumi dan langit ini. Dan itu adalah kursi Allah Azza wa Jalla. Dan kursi dibandingkan dengan arsy Allah Azza wa Jalla yang dikatakan Al-Azim. Yang besar dan agung itu seperti kursi. Tadi seperti gelang atau cincin yang diletakkan di padang pasir itu. Dan padang pasir itu adalah arsy Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita harus cemas? Tatkala kita bersandar dengan Rabbul Arsyil Azim. Tapi kembali, apakah kita menghayati ucapan kita? Kemudian cukuplah Allah sebagai pelindung kita ya. Ketika urusan terasa berat, jalan seakan tertutup, dan hati mulai bergantung kepada selain Allah, ingatlah bahwa tidak ada penolong sejati selain Allah. Kita harus ingat itu selalu, jemaah. Ketika perang Uhud, Nabi SAW bersama para sahabatnya mengalami kekalahan. 70 sahabat meninggal dunia. Dan jamaah rahimakumullah, jalan menuju kepada Allah itu terjal. Jadi kalau kita santai, enak-enak saja, kita perlu khawatir. Jangan-jangan nih jalan gak menuju kepada Allah. Karena Allah mengatakan falak tahamal aqabah. Manusia itu kalau untuk ke surga harus melewati jalan terjal yang sulit, yang mendaki, yang membuat detak jantung kita mungkin 186. Ada kecemasan, ada ketakutan. Itu dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya. Karena mereka sedang menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau jalan kita santai ya. Detak jantung ya 70, 80 ya perlu ditanya. Antum sedang menuju kemana sebenarnya? Perang Uhud kalah. 70 sahabat meninggal dunia. Nabi kita Muhammad SAW terluka. Nabi terluka. Dan ini buat orang-orang yang belajar ilmu kebal. Kalau ilmu kebal itu memang bisa dipelajari dan sesuai dengan syariat, ya mestinya Nabi SAW akan mengajar sahabat-sahabat yang mau perang Uhud supaya
kebal. Tapi ternyata nggak ada yang kebal. Hamzah, Sayyidus Syuhada, mati dilempar tombak oleh budak. Kafir yang lempar pada saat itu. Bagaimana dibelah perutnya, dikeluarkan jantungnya, dipotong hidungnya, telinganya. Karena Anda baca berita kemarin apa ya? Ada seorang pemuda yang habis datang dari seorang guru spiritual, dikasih ilmu kebal, lalu dia mau nyoba sama temannya, tanding pakai celurit, ternyata gak kebal dia cuma. Hampir mati dia. Ingat, enggak ada ilmu kebal itu. Ada, tapi bukan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat ada orang-orang yang belajar ilmu kebal, dan ternyata orang-orang kafir pun juga bisa kebal dengan mempelajari ilmu tersebut. Tapi dari Islam, enggak. Kemudian setelah para sahabat memakamkan 70 syuhada, tahu-tahu ada berita bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy yang berjumlah 3.000 orang, mereka ternyata menyesal kenapa harus pulang dulu. Padahal mereka belum menuntaskan tujuan mereka datang ke kota Madinah, menghabisi Nabi Muhammad SAW. Nabi masih hidup, Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Utsman masih hidup, Ali masih hidup. Maka mereka akhirnya mau kembali untuk menyerang kota Madinah lagi. Sahabat udah terluka dan udah kecapean habis menggali kuburan untuk 70 orang. Ketika dengar berita itu, maka Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk siap-siap menghadapi mereka kembali. Dan mereka mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baiknya pelindung. Dan ucapan ini juga ucapan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api. Bayangin ya, Nabi Ibrahim ditelanjangi oleh kaumnya, diletakkan di alat pelontar. Di hadapan masyarakat yang banyak dihinakan Nabi Ibrahim. Tapi memang itulah jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana beliau untuk menjadi Khalilur Rahman. Allahu Akbar. Beliau harus seperti itu. Dilemparkan ke api yang sudah dibikin besar sekali. Sampai mereka tidak bisa mendekat. Ada riwayat Israiliyat ya. Bagaimana malaikat Jibril datang menawarkan kepada Nabi Ibrahim pertolongan. Alaka ilayya haja. Ibrahim, kau punya perlu sama aku. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Sama engkau enggak lah. Engkau sama makhluk sama aku. Engkau tidak akan mampu berbuat apa-apa kecuali Allah mengizinkannya. Dan itulah manusia. Itulah makhluk. Sekelas Jibril alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Nabi Ibrahim tidak memikirkan bagaimana kiranya dia ketika sampai ke api itu. Apakah Allah akan turunkan hujan? Apakah Allah akan turunkan salju yang memadamkan api itu? La. Nabi Ibrahim cuma mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadangkala kita jamaah, kadangkala kita itu kalau berdoa minta sama Allah, lalu kita memikirkan kira-kira solusi yang Allah akan berikan apa. Kita mikirkan juga. Mungkin ini ya, mungkin ini loh. Katanya hasbunallah. Ya udah serahkan sama Allah. Iya kan, masa nggak boleh mikir juga gitu. Lo antum serahkan sama Allah. Pikiran-pikiran mungkin seperti ini, oh boleh jadi. Tapi boleh jadi Allah berikan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah mengatakan kepada api itu, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Maka jamaah, apapun masalahnya yang kita hadapin, udahlah
serahkan sama Allah. Usaha kita lakukan, tapi hati kita dan lisan kita menyatu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil ya.